Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kami boleh ada lagi, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan dan berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 24 ayat 25-27. Tertulis demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota tua Yerusalem ada sebuah gereja yang bernama Gereja Makam Suci atau Church of the Holy Sepulchre, yang disebut-sebut sebagai lokasi di mana tubuh Tuhan Yesus ditempatkan setelah ia mati disalibkan. Bangunan gereja itu sangat indah di bagian dalamnya. Ada banyak perkakas unik dan gereja itu sendiri sangat luas, tidak seperti kelihatan dari luar. Ada banyak orang yang masuk ke gereja ini, dan saya memperhatikan ada banyak orang yang menangis di suatu tempat berbentuk seperti makam atau kuburan. Hati saya juga ikut terharu mendengarkan tangisan mereka. Tapi kemudian saya diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi kita tidak perlu larut dalam kesedihan karena ia telah mengalahkan maut dan telah naik ke surga dalam tubuh kemuliaannya. Dalam ayat-ayat yang kita baca ini terdapat cuplikan pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan dua orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Hari itu adalah hari yang sama di mana Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Itu bukanlah hari biasa, namun itu adalah hari kemenangan besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah hari paling indah yang pernah ada sejak dunia dimulai. Karena ia bangkit dan kebangkitannya itu memberikan kita semua kepastian akan kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Kedua murid ini sedang berbincang-bincang dan mereka dalam keadaan sedih. Wajah mereka muram karena duka cita oleh sebab Tuhan Yesus yang menjadi harapan mereka telah mati disalibkan dan dikuburkan. Dan meskipun mereka sudah mendengar tentang apa yang terjadi di minggu pagi itu, di mana kuburnya kosong dan ada malaikat yang berkata bahwa dia hidup, tapi semua itu belum mereka pahami, dan itu sebabnya mereka masih bersedih. Padahal sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk bersedih. Mereka sedih tanpa alasan yang jelas, sebab Tuhan Yesus telah bangkit. Seharusnya mereka bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita orang percaya yang memahami akan karya kematian dan kebangkitan Kristus, hendaknya tidak bersedih, tapi bersuka cita, karena Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut untuk kita. Bila kita menangis, maka tangisan kita hendaknya disebabkan karena mengingat akan cinta kasih-Nya yang begitu besar atas kita orang-orang yang berdosa. Jangan kita berduka cita seperti orang yang tidak memahami kebenaran. Ia sudah bangkit, saudara, dan hidup dalam kuasa-Nya yang berotoritas atas langit dan bumi ini. Tuhan Yesus memang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan-Nya. Penderitaan dan kematian membawanya dalam kemuliaan. Ini sudah dituliskan di kitab para nabi mengenai apa yang harus dialami oleh Mesias. Dalam hidup kita, saudara, sebagai orang-orang percaya, mari kita senantiasa bersuka cita karena kebangkitan Tuhan Yesus membawa harapan.
Jangan biarkan persoalan dan masalah membuat kita menjalani hidup ini dengan muram dan sedih. Tapi mari kita bersuka cita, sebab mengingat bahwa Ia telah bangkit, dan kebangkitannya itu memberikan kita kemenangan. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan. Mari kita bersukacita senantiasa, saudara, dalam menjalani hidup ini. Oleh karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia hidup, sehingga ada kepastian hari esok buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Kami diingatkan untuk tidak larut dalam kesedihan, tapi agar kami selalu bersuka cita di dalam Tuhan, sebab Engkau telah bangkit dari maut dan hidup untuk selama-lamanya. Bahkan lebih daripada sekedar hidup, Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Dan di akhir zaman Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami dalam kemuliaan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur, bersuka cita, tidak muram dan bersedih dalam menjalani kehidupan ini, sebab Engkau telah bangkit dan hidup, serta memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, yang kembali membentuk iman kami, memberikan kami pengertian untuk melangkah dalam sukacita karena kebangkitan-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil, dan semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Pimpin kami selalu ya Tuhan, menghadapi berbagai situasi di dunia ini, agar kami selalu setia dalam iman, dan tetap kuat di dalam Engkau. Kami serahkan segala beban-beban doa kami ke hadapan-Mu, setiap apapun yang menjadi kerinduan dan kebutuhan kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang tilik dari tempat maha tinggi, dan Tuhan berikan pertolongan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.